Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Sasi Kirana Rakananta Setiawan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang kali ini sedang magang di SMK Muhammadiyah 2 Puputsari ya. Ada duanya atau tidak ya? Enggak ada ya? Ya, SMK Muhammadiyah Puputsari. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang logika matematika. Logika itu apa sih sebenarnya? Kalau dari bahasa itu namanya, kalau dari bahasa Yunani itu logos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata-kata atau dinyatakan dalam bahasa. Berarti dalam arti kalian nih punya pikiran tentang suatu hal, itu bisa dijelaskan dengan kata-kata dan dirangkai menjadi satu kalimat. Itu namanya logika, logos. Nah, logika itu gunanya untuk apa sih? Kita kan sering dengar logikanya dipakai dong, logikanya dipakai gitu. Sebenarnya apa sih gunanya gitu? Logika itu gunanya ya untuk membuktikan kebenaran gitu. Untuk membuktikan kebenaran atau membuktikan suatu perkataan yang kalian utarakan itu benar atau tidak gitu. Itu yang namanya logika itu seperti itu. Logika itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Artinya logika itu bisa benar, bisa salah tergantung persepsinya masing-masing. Nah, di dalam logika matematika ini kita sebenarnya belajar banyak. Namun, untuk hari ini kita hanya mempelajari 2 subbab dulu. Yang pertama yaitu pernyataan, yang kedua itu kalimat terbuka. Pernyataan itu apa sih? Pernyataan ya, contohnya gini. Kalian sekolah untuk menuntut ilmu. Itu benar. Iya kan? Benar kan? Atau cuma main-main aja? Ya, semoga benar ya. Sekolah itu untuk menuntut ilmu gitu. Dan itu benar. Nah, tapi ada juga pernyataan yang salah gitu. Contoh, 2 tambah 2 sama dengan 5 ini. Di sini ada ya, 2 tambah 2 sama dengan 5. Salah apa benar? Untuk yang kita pelajari dari SD sampai sekarang SMK, 2 tambah 2 itu 4 kan harusnya. Berarti nilai pernyataan ini adalah salah. Contoh lagi, Indonesia berada di benua Asia, benar atau salah? Benar, karena secara geografis Indonesia itu berada di Asia. Jadi, sebenarnya yang namanya pernyataan itu tidak bisa harus bernilai benar saja atau salah saja. Artinya, pernyataan itu bisa dikatakan benar jika memang sesuai fakta. Pernyataan itu bisa saja salah jika tidak sesuai fakta gitu loh. Intinya pernyataan itu bisa benar atau salah, tidak bisa benar dan salah. Beda ya, bedakan ya. Benar atau salah atau dan benar, benar dan salah. Kalau benar atau salah itu berarti hanya salah satu saja. Ya benar-benar aja, salah aja gitu. Nggak ada 2 pernyataan itu yang mengandung nilai kebenarannya itu 2, benar dan salah gitu. Nah, di dalam logika matematika ini biasanya sudah menjadi kebiasaan guru-guru dan kesepakatan keilmuan itu sudah terbiasa menggunakan huruf kecil PQRS. Untuk apa? Ini hanyalah simbol saja ya. Sebenarnya ini simbol saja. Kalian boleh kok ganti dengan A, B, C, D. Boleh aja, boleh. Boleh aja.
Ini cuma simbol aja gitu. Nah, ini ada contoh lagi. Simbol P ya. 4 adalah bilangan prima. Benar atau salah? Salah kan? 4 bukan bilangan prima. Gitu. Terus Q. 39 kurangi 8 lebih dari 20. 39 kurangi 8, 31 lebih besar dari 20. Itu nilainya benar atau salah? Benar. Ya. Jadi nilai P itu salah, nilai Q itu benar. Ini nanti harus kalian pahami betul-betul ini di sini. Kalimat-kalimat ini artinya apa? Secara tidak langsung kalian memang diharuskan untuk memahami. Selama kalian sekolah itu kan sudah banyak kalian dengar kata-kata rumus dan lain-lain gitu. Nah itu memang benar-benar di sini kalian pahami benar apa enggak sih gitu loh. Kemungkinan besar akan larinya ke arah situ. Misal nanti ada kalimat lagi X plus Y lebih dari sama dengan 2. Nanti kan seperti itu. Bisa benar, bisa salah gitu. Nah, kalimat-kalimat yang bukan pernyataan itu yang seperti apa? Nih, ada kalimat tanya. Biasanya ada tanda tanyanya, ya enggak? Contoh, ini di sini ada contohnya. Berapa nilai ulanganmu? Kan itu kalimat tanya, bukan pernyataan. Terus, yang kedua, tolong buka pintunya. Itu kan kalimat perintah. Sama aja ketika kalian minta tolong ke temen. Bro, yuk titip jajannya lah. Itu sebenarnya kan secara nggak langsung kamu kan memerintah temenmu untuk membelikan jajan kamu dulu. Itu kalimat perintah, bukan pernyataan. Tapi yang pernyataan kayak apa? Bro, nangana mendoane 2.000-an. Itu kan pernyataan. Ketika kalian sudah misal ke kantin gitu. Oh ternyata mendoane 2.000. Nah, kalian kabarkan itu ke teman-teman. Itu kan namanya pernyataan. Nah, ini juga bukan pernyataan. Walaupun tidak ada tanda tanyanya, tidak ada tanda serunya. Itu sebenarnya kalimat harapan. Kalimat harapan dalam arti apa? Kalian itu seperti berdoa. Contoh, ini mudah-mudahan besok hujan. Kan kalian berdoa, kalian mengharapkan sesuatu yang akan terjadi. Gitu. Nah, untuk yang kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa sih? Kalimat yang belum ditentukan nilai kebenarannya. Dalam arti gini, misal ada sesuatu yang masih bisa berubah-ubah gitu loh. Contoh kayak yang di sini. X plus 2 kurang dari 4. X-nya bilangan real. Oke, kalau misal X-nya 1, itu pernyataan ini bernilai benar. Iya kan? Nah, tapi kalau X-nya 3 gimana? Pernyataan ini bernilai salah. 3 tambah 2 kurang dari 4. 3 tambah 2 berapa? 5. Kurang dari 4. Salah kan? Nah, itu. Jadi ini belum tentu benar, belum tentu salah. Kenapa? Kita harus pahami dulu. Misal kalau sudah diketahui soalnya X-nya sama dengan 1, diketahui persamaan ini. Nah, ini berarti nilai ini bernilai benar. Persamaan ini bernilai benar. Begitu ya. Terus ini lagi. Nih, ini bisa benar, bisa salah. Ya enggak? Contoh kayak tadi. X-nya 1. Benar enggak sih Y-nya jadi sekian gitu. Kalau X-nya 1 misal. Oh benar sih Y-nya 3. Gitu loh. Kita harus pahami dulu gitu.
Terus lagi, B dijuluki sebagai kota satria. Kota satria itu kan identik sama Banyumas. Tapi kan ini cuma kata-katanya B. Bisa aja Bogor. Ya nggak? Bisa aja Banyuwangi. Bisa aja Bandung. Tapi bener nggak sih julukannya itu kota satria? Nah, itu kan masih masih apa artinya masih ngambang. Gampangannya kita itu masih ngambang lah. Belum tentu pasti. Karena kita nggak tahu ini B-nya itu B apa. Masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu ya. Nah, untuk sementara ini kalian pahami dulu ini di sini. Nanti kalau kalian nggak paham silakan ada yang ditanyakan di grup WA ya. Kenapa? Kenapa kalian harus paham ini dulu? Ketika nanti kita sudah memasuki subbab berikutnya dalam arti di situ nanti ada disjungsi, implikasi, biimplikasi. Kalian kalau nggak paham sampai sini, kalian akan kesusahan nanti ke depannya. Terus juga, apa sih fungsinya logika matematika? Itu pasti kalian bertanya-tanya. Iya kan? Lah, gimana kayak pelajaran bahasa Indonesia, Pak? Pasti kan seperti itu. Kalian masih bertanya-tanya di sini. Sebenarnya, logika matematika ini berperan penting di kehidupan kita secara tidak langsung. Secara tidak langsung dalam arti apa? Yang namanya logika itu memang berperan dalam pikiran. Dan pikiran itu kalian tidak bisa rasakan, tapi bisa kalian tingkatkan secara pelan-pelan. Mungkin kalian sekarang logikanya kudu lulus dengan nilai sekian. Dan aku bisa daftar kerja ke Penak. Itu logika orang normal. Tapi ketika kalian udah nanti masuk di dunia perkuliahan atau kalian sudah lulus tapi belum ada pekerjaan, nanti di situ logika itu akan terbuka dengan sendirinya. Kalian harus berbuat apa ketika kalian belum dapat kerjaan? Kalian harus berbuat apa ketika kalian harus kuliah? Setelah kuliah kalian harus berbuat seperti apa? Itu logika itu akan berkembang dengan sendirinya. Memang mungkin kalian akan menganggap logika matematika itu nggak akan langkung apa sih pakai itu. Gue kan tergantung pengalaman pribadi gitu. Tapi memang nilai matematika itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Ada hal-hal yang memang dirasakan secara langsung. Tapi kalian sadar nggak sih, selama dari SD sampai SMK ini, kalian sudah dibantu dengan yang namanya matematika. Contoh, kayak kalian misal ikut organisasi OSIS atau Pramuka atau PMR dan lain-lain. Ketika kalian ada masalah di dalam organisasi itu, apakah kalian akan menyelesaikan masalah itu dengan semudah yang kalian ucapkan? Enggak kan? Pasti ada langkah-langkahnya. Misal, harus ada pemilihan ketua OSIS. Nah, tujuannya kan cuma satu ketua OSIS. Tapi ternyata ada yang daftar lagi, lebih dari satu, lebih dari dua. Nah, kita harus lakukan apa? Ya kita harus lakukan karena kita di Indonesia ya kita menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi dalam arti apa? Kita mengikuti pemerintah. Pemerintah itu biasanya memilih presiden seperti apa? Dengan cara misal mencoblos. Nanti kita hitung berapa banyak yang memilih ini, berapa banyak yang memilih ini. Nah, ketika hasil itu, oh ini kok masih seimbang ya. Nah, kita itu harus lakukan apa? Nah, di situ kan sistematis sekali gitu loh. Secara nggak sadar kalian itu menggunakan nilai-nilai matematika di situ. Nilai-nilai matematika itu seperti apa sih? Contoh kayak misal kamu mengerjakan
volume volume kubus. Kan kalian nggak langsung diketahui nilai ini hasilnya sekian, kan enggak, kalian ada langkah-langkahnya, ini kali ini, oh hasilnya segini, tapi kalau ini kali ini hasilnya segini gitu. Kalian kan ada langkah-langkah tertentu yang memang harus kalian lewati. Sama seperti kehidupan, kalian kalau mau jadi orang sukses, kalian kalau mau jadi orang kaya, kalian kalau misal cita-citanya aku pengen kayak Nagita Slavina, nggak bisa dengan semudah membalikan telapak tangan, bangun-bangun, wah aku Nagita Slavina, duitnya banyak, bisa beli mobil semaunya sendiri. Enggak, kalian ya harus sekolah yang pinter. Kalau mau kuliah ya kuliah, kalau mau langsung kerja ya langsung kerja. Nah di situ kalian apa? Kalian misal nabung dulu, nabung terus bikin usaha sendiri, atau kalian punya keahlian apa? Misal kayak menyanyi, oke, aku mau nyanyi biar bisa manggung di mana-mana gitu. Kan ada proses-prosesnya yang kalian harus lewati itu. Makanya kalian itu memang harus menghargai proses. Kalian nggak bisa yang namanya apa leha-leha tapi mintanya sukses. Gak ada itu di kamus. Di kamus kehidupan itu nggak ada. Oke? Kalian kalau mau jadi orang sukses, ya kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas. Kerja cerdas dalam arti apa? Yang bisa dipingin simple ya kita bikin simple. Kerja keras dalam arti apa? Kita nggak akan menyerah walaupun kita gagal berapa kali. Gitu. Ini pengalaman pribadi saya. Saya selama kuliah itu sudah mencoba jualan makanan. Memang saya hobi makan gitu ya. Hobi makan pedas. Saya dari semester 2 sudah mencoba jualan pedesan. Namanya belum rica-rica waktu itu karena memang masih rica-rica kan bentuknya kecil-kecil gitu ya. Ini kan masih gelontongan ya pedesan ayam gitu. Ya selama 1 bulan masih bisa ada yang pesen ini itu. Tapi lama-lama kok nggak ada. Kita evaluasi lagi. Evaluasi dalam arti apa? Kok bisa sih orang ini nggak pesan lagi? Gitu. Kenapa? Kita evaluasi di situ. Terus juga uangnya kok nggak kumpul-kumpul ya? Uangnya kemana? Oh ternyata saya juga pakai uang jualan gitu. Itu evaluasi sampai sekarang. Alhamdulillah ya karena saya lagi ada magang jadi jualan saya agak sedikit berhenti dulu lah. Kita fokus di sini magang. Saya punya jualan rica-rica di sini. Jadi ya alhamdulillah respon dari teman-teman baik gitu. Ya nggak tahu beneran enak atau enggak ya. Tapi sementara waktu sih banyak yang pesan lagi gitu. Kita harus evaluasi di situ. Kita memang harus menikmati proses. Proses itu nggak ada yang enak kok. Gitu ya. Oke. Nah, ini di bawah ada latihan soal. Kalian silakan isi jawaban ini maksimal jam berapa? Mau jam berapa? Jam 7 malam aja ya. Atau nanti kalau ada yang keberatan jam 7 malam, silakan kalian bilang di grup WA. Kalian usul mau jam berapa. Oke. Yang jelas ini harus diisi dulu ya. Ini sebagai kita harus tahu pelajaran hari ini kalian udah paham belum sih? Gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.